Lah kalau orang tua sukses dalam hal karir gitu ya, kok anaknya bermasalah, ini kan banyak fenomena yang bermasalah dalam karakternya, perkelahian, aduh. Bahkan hati anak kami, engkau jamah, tapi juga engkau juga terus memperbaharui diri saya sebagai orang tua yang gak sempurna ini. Tuhan tidak pernah melarang kita sukses, Tuhan tidak pernah melarang kita kaya, tetapi bagaimana dengan kesuksesan, kekayaan itu kita tetap juga paham peran kita yang tidak kita lalaikan untuk mendampingi anak-anak kita. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya, Jose Claudio, dan hari ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah ada di studio kita pada episode kali ini, dan sudah ada Ibu Krisna Dewi Maharti. Wah, apa kabar Bu Krisna? Kabar baik Kak Jose. Puji Tuhan ya, setelah akhirnya beberapa lama kita jumpa kembali di podcast dari Today's Message ini, dan saya percaya kita akan ada obrolan seru yang pastinya kan memberkati para pemirsa pada episode kita kali ini. Oke Bu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Sehat seperti yang semua terlihat ya, sehat ya. Bu, hari ini kita akan ngobrol tentang orang tua sukses, anak bermasalah. Waduh, orang tua sukses, anak bermasalah, ini kayaknya sangat kontradiktif banget ya. Iya ya. Apa yang salah kalau ada orang, apakah ada yang salah kalau orang tua tuh sukses dalam karir, punya harta berlimpah, tapi ternyata anaknya bermasalah gitu Bu. Nah itu kita akan bahas tuh. Nah mungkin yang pertama saya mau tanya, kenapa bisa terjadi fenomena yang demikian? Ya, wah ini memang sesuatu hal yang sebetulnya sangat ironis ya. Artinya kan idealnya kalau orang tua sukses gitu ya, ya paling enggak anaknya mengikuti gitu ya, maunya kan begitu, mengikuti keteladanan kesuksesan itu gitu ya. Tetapi justru tema kita saat ini, orang tua sukses, anaknya bermasalah. Anak bermasalah. Lah ini apa yang salah di sini gitu ya? Ada apa ini gitu ya? Yang pastinya bisa jadi beberapa hal Kak Hosea ya, dan juga semua pemirsa podcast kita saat ini ya, Today's Message gitu ya. Salah satunya misalnya orang tua sukses kemudian lupa akan tanggung jawabnya dalam mendidik anak. Karena mendidik anak itu tidak hanya sekedar knowledge di dalam sekolah gitu ya, tapi kalau dalam firman Tuhan juga kan Amsal pasal 29 ya, ayat yang ke-17 itu dikatakan didiklah anakmu gitu ya, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan akan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi didiklah anakmu. Tuhan itu sejak awal mengajak orang tua untuk mendidik anak. Dan unsur-unsur mendidik itu juga adanya penanaman nilai-nilai, karakter, daya juang, keimanan, moralitas, etika. Lah kalau orang tua sukses dalam hal karir gitu ya, kok anaknya bermasalah, ini kan banyak fenomena yang bermasalah dalam karakternya, perkelahian, aduh itu ada apa? Mungkin dia lupa tanggung jawab pertama mendidik anak. Ya, menanamkan nilai-nilai daya juang, sopan santun, keagamaan, keimanan, ya, kehormatan pada orang tua. Firman Tuhan kan begitu, hormatilah orang tuamu. Lah, kalau orang tua yang sukses mau dihormati, anaknya juga sukses, tentu juga dia harus melibatkan sang pencipta anak itu sendiri. Ini yang pertama, bahwa orang tua harus melibatkan Tuhan dalam mendampingi anak-anak supaya ya kalau bermasalah itu masalah yang biasa lah ya, namanya anak-anak itu saya pikir juga nggak ada yang tidak bermasalah, tetapi masalahnya itu bukan yang kriminal, bukan yang amoral, tetapi sekedar ya nakal-nakalnya anak yang bisa kita tolerir. Ya. Pastinya konteks kita saat ini bermasalah dalam arti yang memang membuat kita terkuras emosinya, bingung, galau. Bahkan mungkin biasanya banyak yang bikin masalah di sekolah gitu loh Bu. Itu dia, kemarin baru saja saya mendapatkan klien ya,
konselor ke rumah itu, anak itu selalu ingin mukul temennya, ya. Dilihat sedikit sepertinya meremehkan dia langsung nantang, ada apa kamu? Gitu ya. Ternyata saya tanya, kenapa kamu kok sering mukul di sekolah? Kemudian dipanggil guru BK-nya, BP ya, bimbingan penyuluhannya. Karena di rumah sering dimarahi orang tuanya, katanya. Kalau saya melawan orang tua, pasti saya kalah. Saya pasti akan semakin dimarahin. Sehingga saya melampiaskan ke teman-teman saya di sekolah. Jadi saya ke sekolah itu udah berat ketika pagi-pagi sudah diomelin orang tua. Atau kemarin malam diomelin. Itu saya tahan-tahan karena saya tidak bisa melawan orang tua. Kemudian saya tumpahkan pelampiasnya di teman-teman yang saya di sekolah. Ini kan bermasalah, sangat ironis. Sehingga sekali lagi orang tua bisa karena mungkin lupa mendidik, mungkin juga terlalu sibuk, ya, sehingga dengan kesuksesan itu melalaikan dalam pendampingan anak, dalam keimanannya, etika, moralitasnya, itu bisa jadi seperti itu. Wow. Jadi saking mungkin terlalu sibuknya ya untuk mengurus. Ya kadang-kadang orang tua kan berpikir gini loh, Bu, saya bekerja keras supaya anak saya bisa mengalami apa ya istilahnya, nyaman lah hidupnya gitu kan ya, dengan fasilitas, dengan materi, dengan sekolahnya juga mungkin disekolahkan di sekolah-sekolah mahal gitu ya. Jadi istilahnya ada satu hidup yang lebih baik lah gitu. Nah seringkali kan berpikirnya gitu tuh Bu. Sampai akhirnya ya tadi melupakan ada prinsip-prinsip yang penting dalam parenting gitu. Ya. Jadi nggak salah sebetulnya, setiap orang pasti rindu untuk memberikan rasa aman kepada anaknya. Tetapi rasa aman yang seperti apa? Ini yang mesti kita menjadi pertanyaan besar kan, big question. Kalau pergumulannya atau keinginan orang tua hanya sekedar secara physically, ya, kepada jasmaniah atau secara yang terlihat kasat mata, dia tengkrengannya bagus gitu ya. Nanti belum usia 17 sudah dikasih mobil kemudian sekolahnya yang wah kelas jet set gitu ya. Tetapi lupa tadi unsur menanamkan keimanan, takut akan Tuhan, moralitas, karakter, dan itu tidak pernah diberikan keteladanan dari orang tua, kebersamaan juga kurang. Ini yang kemudian bisa menjadi bermasalah. Oke, berarti Ibu setuju nggak kekayaan orang tua pastinya menjadi fasilitas untuk anak menggapai cita setinggi langit? Saya setuju aja. Karena gini loh, semakin banyak ada fasilitas kan juga anak mau, katakanlah mau les 5 bahasa juga bisa. Betul. Mau sekolah ke luar negeri juga bisa. Ya, mau mencari model pendidikan atau mendukung yang sukses seperti apapun karena ada kekayaan. Ya, artinya kekayaan itu bisa mempermudah untuk menggapai yang diimpikan anak. Ya, bayangin kalau kita nggak ada apa-apa, ya masa mau tambahan. Dulu saya waktu SD SMP, aduh ya kita 9 bersaudara gitu ya. Bisa makan aja bersyukur gitu ya. Pengen, saya tuh pinter bahasa Inggris sebetulnya waktu kecil nih, bagus. Tapi karena tidak, saya pengen les nggak ada sumber dananya, jadi ya sekarang pas-pasan. Artinya coba kalau dulu kita memang memiliki keleluasaan dalam hal finansial gitu ya, pasti itu mendukung untuk bisa saya juga semakin pandai dalam hal, bukan alasan ya, tetapi itu mempermudah. Jadi kalau ditanya apakah kekayaan itu mendukung kesuksesan, oh iya, tetapi bahwa bukan satu unsur kekayaan saja, tetapi juga semangat anak, bakat anak harus dilihat. Dia nggak bakat untuk misalnya dalam hal apa ya, bahasa atau teknik, ya dilesin di situ terus, ya nggak bakalan jadi juga gitu kan. Jadi lihat potensi passion anak juga orang tua. Kemudian diarahkan pengennya apa, senengnya dalam bidang apa. Lah kemudian didukung dengan kekayaan yang ada itu, dengan semangat belajar daya tulang yang tinggi, dengan membawa dalam doa-doa kepada Tuhan anak kita, ya pasti akan lebih sukses anak kita. Oke, jadi justru harusnya kekayaan ya atau berkat yang Tuhan percayakan ini bisa menjadi penunjang ya untuk anaknya, ya maksudnya mencapai cita-cita atau impian yang dia bisa dapatkan gitu ya. Betul. Tapi masalahnya adalah seringkali di sisi yang lainnya nggak diperhatikan ya kan, dalam hal
parentingnya, dalam hal bagaimana mendidik karakter anak-anaknya gitu ya Bu ya. Jadi bisa justru kekayaan itu disalahgunakan lah, hanya untuk hambur-hambur ke temannya, bahkan mungkin dia minum minuman yang belum atau tidak diizinkan, bisa untuk pornografi, kemana-mana berselancar karena merasa udah oke lah, nggak bakal kekurangan apapun. Nah ini nih yang bahaya kan di situ sehingga menimbulkan anak bermasalah. Kan contohnya udah ada tuh Bu yang fenomena kemarin yang bapaknya anak pejabat itu kan ya, dengan mobil yang mahal, pukulin anak orang gitu ya. Dan anaknya jadi seperti itu kan jadi viral sekali ya beritanya, itu kan menyedihkan. Iya, padahal istilahnya kalau mau dibilang dari sisi ya kan pejabat ya, artinya kan harusnya kan memberikan contoh dari keluarganya, tapi ternyata demikian. Tapi juga nggak sedikit loh Bu di kalangan Kristen anak-anak pendeta loh Bu. Saya juga pernah, saya punya temen. Maksudnya anak hamba Tuhan artinya sukses dalam bukan pelayanan. bukan berarti artinya kita salah dalam pelayanan ya Bu ya. Cuma mungkin waktu dan slot-slot untuk kita memberikan parenting, penanaman kepada anak-anak ini ternyata banyak yang nggak maksimal gitu. Betul, banyak yang hilang. Makanya ada waktu itu ada pernyataan anak-anak hamba Tuhan yang bermasalah itu. Saya lupa tulisan siapa itu, apakah Pak Jul atau apa ya, tentang ketika Pak Julianto sebagai foundernya LK3 gitu ya. Ya anak hamba Tuhan itu banyak yang bermasalah karena ya hamba Tuhan sendiri nggak semua loh ya. Mereka sibuk dalam melayani orang lain, katakanlah jemaatnya, tetapi lupa dengan keluarganya sendiri. Mereka sendiri harus tampil yang begitu sempurna dalam etika, dalam bahasa, perilaku, tapi lupa menanamkan kebersamaan ke anak-anaknya, belas kasih, pelukan, sentuhan, mungkin juga tuntutan pelayanan yang tinggi, membuat gak ada waktu untuk keluarga, untuk santai sejenak, untuk tersenyum bersama, atau sekedar rekreasi, memanjakan anak misalnya dengan ucapan yang memberkati. Itu bisa jadi juga, sehingga kadang-kala juga pernah waktu itu ya lama ada, buat apa saya baik-baik kalau ayah sendiri sebetulnya hanya baik di luar. Ya, orang taunya saya ini anak hamba Tuhan, tetapi sebetulnya saya tidak merasakan bagaimana kasih cinta kasih ayah saya. Sehingga sepertinya bermusuhan, sehingga kalau ada kelas sedikit bapaknya juga teriak, anaknya teriak, terus kemudian ya kalau bahasa Jawa itu jarkoni, papa ini hanya pinter ngajar, tapi untuk menjalankan hari-hari melakoninya nggak bisa Bu. Saya membawa luka itu terlalu dalam, dan ibunya pun nggak bisa apa-apa karena memang harus mendampingi, mendukung suaminya, anaknya juga. Ini mama itu ngerti papa yang salah tapi nggak berani menyalahkan papa. Jadi mama itu ada di depan saya tapi nggak bisa membela saya. Saya benci ke mama saya juga. Itu terjadi. Ya kan kasihan banget gitu ya. Sukses dalam pelayanan tetapi anak bermasalah dalam kehidupannya. Nah kalau sudah begitu gimana ya Bu? Mungkin nih beberapa yang menyaksikan program kita ini sudah mulai menyadari mungkin ya. Iya ya, saya sukses, saya punya pengaruh, kuasa, uang, tapi anak saya banyak kan gini loh, pengusaha-pengusaha atau businessman yang berhasil, mereka punya kuasa atas apapun, tapi mereka nggak punya kuasa atas anaknya. Artinya anaknya bebal, nggak bisa kasih tahu, jadi dia bisa atur semua di perusahaan, tapi dia nggak bisa atur anak-anaknya gitu kan ya, atau keluarganya gitu. Nah, ketika mereka udah menyadari gitu loh Bu, ini saya sudah terjebak dalam hal seperti ini gitu. Kira-kira menurut Ibu sebagai seorang konselor, apa sih yang bisa kita mulai perbaiki gitu loh Bu, untuk orang tua yang mungkin sudah merasa sukses secara finansial ini bisa menyelamatkan anak-anaknya ini gitu. Ya, kalau firman Tuhan tuh mengatakan lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Peran sebagai orang tua itu kan bagian pekerjaan ya. Karena orang tua itu panggilan yang memang Tuhan taruh dalam dirinya untuk bekerja sama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan, artinya mendidik anak itu sampai pada destininya Tuhan, tujuannya Tuhan. Jadi kembali kepada kasih
kasih mula-mula, kasih yang Tuhan taruh dalam dirinya. Kalau orang tua bisa merasakan kasih Tuhan yang unconditional love, yang tanpa syarat, dengan keberdosaan kita diterima Tuhan, lah itu harus diterapkan pada anak-anak. Bahwa saya mengasihi mereka apapun kondisi mereka. Sekarang sudah mulai pada nakal nih, katakanlah begitu ya. Pada tanda kutip bermasalah, kurang ajar nih misalnya. Waduh, ini kalau saya nggak segera merangkul mereka, kemudian mengatakan bahwa saya sebagai orang tua juga banyak salahnya. Satu, saya minta maaf. Itu yang pertama. Bahwa sebagai papa, sebagai mama, kami bukan orang tua yang sempurna. Ada banyak salah. Coba ingat-ingat, dulu papa kayaknya pernah mukul kamu deh ya. Misalnya gitu. Waktu kecil kita ingat melakukan kesalahan. Kayaknya waktu TK papa pernah mukul kamu. Waktu itu papa pernah mengunci kamu di kamar mandi. Atau pernah papa mengatakan kamu bodoh misalnya. Atau kata-kata kasar yang lainnya. Yang labeling misalnya kamu gemuk, hitam, mau jadi apa, siapa yang mau sama kamu. Itu kan bagian-bagian kadang-kala tanpa disadari baik mama maupun papa memperkatakan hal-hal yang sejenis itu. Lah ini melukai hati anak. Kita orang tua satu memang harus minta maaf, menyadari bahwa kita nggak sempurna dalam mendidik anak. Itu langkah pertama. Ya. Yang kedua memang kita harus lebih continue meningkatkan intensitas dalam komunikasi. Karena komunikasi ini akan mendekatkan hubungan atau bonding ikatan hati orang tua dan anak. Tetapi jangan salah, komunikasi di sini juga jangan mau-maunya orang tua loh. Kadang-kadang orang tua itu memaksakan keinginannya untuk anak ikuti. Orang tua harus berpikir yang sebaliknya. Apa sih yang dimaui anak? Kalau saya sebagai anak, dia maunya apa? Pinginnya apa? Jadi pakailah pikiran anak dimasukkan dalam diri orang tua. Tapi bukan memaksakan orang tua ke anak. Bukannya ada orang yang berkata bahwa selama anak itu masih di bawah kita, mereka harus ikutin kita gitu, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Sebetulnya kita harus lihat tahapan-tahapan psikologis anak. Kalau anak itu masih namanya anak, usia anak-anak itu kan dari kecil hingga 12 tahun. Ya pendidikan dasar sekolah SD itu loh. Lah kalau di situ memang anak harus ngikutin kita. Tetapi anak mengalami sebuah growing, pertumbuhan, baik dalam pikirannya gitu ya, maupun segi-segi yang lain, emosi, kemudian dalam segi fisik juga. Mereka sedang bertumbuh, mereka mulai berkembang pikirannya, ide-idenya, pendapatnya. Makanya ketika SMP usia 13, 15, 16, 17 itu kan growing, bertumbuh, kita harus mulai lebih banyak mendengarkan anak. Nggak boleh mengendalikan anak selalu terus menerus. Kita menjadi sahabat buat mereka. Gitu. Jadi di bawah kendali orang tua itu ketika usia anak-anak. Ketika remaja bertumbuh, kita harus juga dengarkan mereka maunya apa. Itu namanya kita orang tua zaman now yang mau efektif, itu memang harus mendengarkan apa kata anak juga. Tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi kita juga harus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Betul. Gitu ya, Bu ya. Itu penting banget. Sekalipun memang secara otoritas orang tua tetap bagaimana kita bisa memberikan sebuah arahan gitu ya buat hidup mereka. Tapi bukan berarti kita otoriter gitu kan. Memaksakan ya. Makanya kalau pola asuh kan ada otoriter tuh. Ini kan salah. Pola asuh yang paling tepat adalah demokratis. Maunya apa? Pinginnya apa? Apa nggak sebaiknya begini? Kalau menurut papa seperti ini. Soalnya ada hal-hal yang positif yang kita kasih argumennya. Tetapi kalau anak juga berargumen, enggak Pak, aku tuh sebetulnya lebih senang segini. Karena kalau begini aku merasa apa ya, aku bisa ini, bisa itu. Nah itu kita harus dengarkan. Itulah demokratis. Tapi kalau misalnya dengan apa yang mereka punya, dengan pandangan pola pikir mereka atau dengan pandangan mereka, kita lihat nih kayaknya kok ada yang kurang pas nih gitu ya Bu ya. Nah bagaimana Bu supaya mereka tetap bisa menerima gitu keputusan dari orang tua? Kan bisa aja mereka karena di usia mereka belum bisa melihat matang ya dengan apa yang misalkan orang tua kan sudah pernah melewati atau mungkin sudah bisa melihat. Betul. Gitu ya. Betul. Nah itu bagaimana Bu? Bagaimana dengan orang tua bisa memberikan nih kamu harusnya tuh begini loh gitu. Tetap sih orang tua punya kewajiban memberikan masukan-masukan gitu ya.
Dan anak-anak itu ketika sudah berkembang di masa remaja, kemudian pemuda gitu, mereka punya pikiran memang belum begitu matang karena pengalamannya masih kurang. Sehingga orang tua harus menjelaskan dengan tepat alasan-alasan kenapa lebih baik yang ini, misalnya begitu. Ya, kemarin anak kami mau pindah pekerjaan gitu ya. Ada dua-duanya yang mau keterima dua-duanya. Kami memilih yang A, ini lebih bagus loh. Nanti kalau di tempat ini sudah lembaga besar, anakmu bisa juga dalam studinya nanti dapatlah gitu ya, yang mapan, yang juga ada dispensasi. Anak saya, aku nggak terlalu suka di situ, aku lebih suka yang ini. Ini tuh kerjanya anywhere katanya. Jadi ini tuh gajinya lebih tinggi. Aku juga belum mikir anak, belum mikir pasangan, aku maunya ini. Jadi papa mama jangan kecewa loh ya. Itu anak saya ngomong gitu. Papanya dan saya, ya kecewalah wong memang bagus ini. Nggak boleh gitu mah. Saya lebih nyaman ini. Mama mau aku terpaksa bekerja, berangkat dengan bersungut-sungut. Ya juga ya. Jadi kami kemudian saya berdoa, suami berdoa. Tuhan seperti berkata begini, lah wong seleramu sama anak beda kok kamu paksain. Misalnya anakmu suka kue tiaw, kamu gado-gado, ya ngapain ribut gitu ya. Biarkan dia menikmati yang memang dia sukai dan dia nikmati, bisa bersyukur di situ. Ya akhirnya kami apapun yang kamu pilih, mari kita rayakan gitu ya. Karena dia sudah lulus dengan baik, sudah memilih pekerjaan dengan baik. Ini pikiran orang tua yang maunya kayak kadang-kadang kuno gitu loh. Jadi ya semuanya happy ending walaupun sempat juga bertentangan seperti itu. Iya. Tapi yang penting kita memberikan kebebasan kepada mereka selama itu di ranah yang memang kita tahu benar ya, gitu ya Bu. Betul. Itu poinnya. Tidak melanggar firman Tuhan artinya begitu. Betul. Tapi ketika mereka sudah ke arah yang benar-benar ekstrim gitu ya, melanggar dari kebenaran atau hal yang udah nggak sesuai, kita harus bisa untuk cut gitu ya Bu. Ya, kita harus bisa untuk menghentikan, kemudian bertanya kenapa melakukan hal seperti itu. Apakah kamu nggak tahu itu melanggar firman Tuhan? Adakah damai sejahtera dalam diri kamu melakukan seperti itu terus? Itu bukankah suatu hal yang dibenci Tuhan? Ya itu kita harus juga diskusikan seperti itu. Jadi tidak murni menyalahkan, menyudutkan, tapi bagaimana perasaanmu melakukan hal itu? Adakah sukacita? Apakah Tuhan nggak berduka? Nah ini penting ketika anak sudah mulai dewasa. Iya. Oke, jadi kalau begitu, kalau saya kembali kepada tadi yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan orang tua yang anaknya sudah dalam keadaan yang kurang baik gitu ya, dalam artian perlu untuk diluruskan kembali. Berarti tadi yang Ibu bilang pertama adalah bagaimana kita menerima mereka. Betul. Iya Bu ya. Betul. Dengan kasih tadi kan. Dengan kasih itu. Dan minta maaf. Betul. Setelah itu gimana Bu? Setelah itu ya komunikasi tadi, membangunnya kan dengan komunikasi yang kontinu, yang intens, kebersamaan dengan melalui ya apa yang disukai anak, apakah makan bersama, apakah rekreasi, kemudian pastinya doa dengan anak, doa sendiri bersama Tuhan, berdoa dengan pasangan ke Tuhan kita betul-betul mau dipulihkan, akui kesalahan kita, karena semua harus dimulai dari orang tua untuk bisa memulihkan hati anak. Kita kan yang lebih dewasa ya. Kadang-kadang ada orang tua yang, Bu, jangan cuma kita orang tua yang disalahin dong gitu. Saya pernah memberikan seminar begitu. Ya anaknya juga. Loh iya, tetapi kalau anak itu kan memang secara kedewasaan kan lebih lama ya. Kita yang lebih dewasa, kita kan yang mau anak kembali berpulih, dan mungkin andil kita sudah banyak kesalahan. Ya apa salahnya kita rendah hati untuk meminta maaf dan introspeksi diri. Yes, wow. Tapi Bu, kadang-kadang ya orang tua kan bisa dalam satu kondisi gini loh Bu. Karena udah saking keselnya sama anaknya ya walaupun kalau di flashback sih ada kesalahan dia juga sebagai orang tua gitu. Tapi karena udah saking keselnya, anaknya suka bikin masalah di sekolah, nilainya juga berantakan, sering bikin orang, ya pokoknya sering ngerusak apalah di rumah atau apapun itu. Itu kan kadang-kadang orang tua udah bukan terbiasa gimana, tapi udah punya kecondongan hati itu kesel sama anaknya ini gitu. Khususnya anak yang bermasalah ini. Nah, itu gimana tuh Bu? Kan tadi kalau Ibu bilang kita harus ajak mereka rekreasi bareng-bareng. Nah, ngeliat anaknya aja ya udah sebel gitu kan kayak. Betul gitu ya. Aduh, udah enak gitu ya. Ini dikasih tahu lewat cara apapun kagak bisa ya. Mau keras juga dia melawan,
mau lembut kita semakin dihina, kan ada yang begitu kan? Gimana ini? Ya sekali lagi yang punya anak kan sebetulnya bukan kita sendiri. Ayah yang sejati, orang tua yang sejati itu Tuhan. Ya, jadi dia tahu persis bagaimana membolak-balikkan hati anak kita. Kita kan terbatas, tetapi Tuhan kan tidak terbatas. Maha kuasanya luar biasa. Kembalikan ke Tuhan. Daripada kita kemudian berperang dengan anak kita, ujung-ujungnya selalu tidak baik, bahkan membuat dosa, membuat kesalahan yang semakin istilahnya kalau konflik tuh saling menyalahkan gitu loh, saling kemudian melukai, menyakiti. Ini kan juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betul. Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anakmu, gitu ya. Misalnya anak-anak juga gitu harus menghormati. Ini nggak ada, semuanya saling menyerang. Stop, cooling down. Tuhan sebagai orang tua saya sudah lelah. Jujur saya sudah kewalahan. Bahasa Jawanya itu apa ya? Angkat tangan lah. Sudah. Nggak bisa saya sendiri, saya butuh betul-betul campur tanganmu melalui Roh Kudusmu. Kau ubahkan hati anak kami, kau jamah, tapi juga engkau juga terus memperbaharui diri saya sebagai orang tua yang nggak sempurna ini. Kita harus jujur seperti itu, supaya biar Tuhan yang menolong untuk bisa memulihkan hati anak kita. Kita serahkan kepada kembali yang menciptakan, ya, karena dia tahu persis di titik-titik mana harus memperbaiki. Tetapi kita juga harus sadar juga sebagai orang tua, jangan-jangan Tuhan mau ada yang kita perbaiki. Betul. Dalam diri kita. Kita orang tua harus mau berubah ya. Itu yang kita juga harus, apa yang harus saya lakukan? Ada kesalahan apa dalam diri saya? Tolong kasih hikmat saya Tuhan, supaya saya juga memperbaiki diri dulu. Karena saya yakin ketika kita juga mulai terbuka, memberikan hati kita pada Tuhan, Tuhan juga akan istilahnya kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan semakin baik, diperbaharui dengan lebih seturut kehendak Tuhan, Tuhan pun akan menolong anak kita juga untuk berubah. Wow. Oke Bu, nah setelah demikian berarti harus ada yang diperbaiki dong Bu ya dari orang tuanya. Artinya gini, kalau dulu kenapa sampai bisa anak bermasalah karena kurang ada waktu sama orang tua. Kurang ada yang namanya komunikasi mungkin, atau kurang ada tadi Ibu bilang rekreasi. Gitu. Nah berarti kalau emang kita mau orang tua ini yang sukses ini pengen kembali dapatkan anaknya, harus ada dong yang dia korbankan gitu ya Bu ya. Entah mungkin waktu bisnisnya, kan waktunya kalau dulu nggak ada waktu, mungkin pulang seminggu bisa pulang cuma 3 hari misalnya gitu ya, atau pulang pagi pergi pagi ya? Pulang udah larut, udah hampir pagi lagi. Nggak ketemu anaknya. Betul. Jadi memang kalau kita menyadari seperti itu fenomenanya bahwa anak kurang perhatian, ya kita harus memang ambil waktu, ambil pekerjaan yang lebih bisa memberikan waktu di rumah. Artinya tidak semua jabatan kesuksesan itu harus kita pegang terus gitu loh ya. Saya lebih 20 tahun tuh bekerja part time loh. Ya, demi saya sadar penuh hidup saya itu untuk keluarga dan untuk melayani. Ya, jadi saya meskipun ada tawaran dengan gaji yang cukup tinggi gitu ya, waktu itu saya sudah menolak. Saya mau part time. Dan Tuhan mengizinkan lebih dari 20 tahun saya bekerja sebagai part time. Demi anak-anak gitu ya. Anak-anak bisa terlayani kebutuhan waktunya, pelukannya, pujiannya, kebersamaannya. Nah, ini orang tua yuk yang mendengar acara ini ya, yang saya yakin sangat memberkati. Ketika Anda sadar anak Anda kurang waktu, coba cari pekerjaan, atau memang kita ada beberapa yang kita mulai lepas, delegasikan ke yang lain, menjadi berkat buat yang lain, nggak apa-apa. Tapi Anda punya waktu, tetap mengeksploitasi diri untuk kita bisa eksistensi itu tetap ada, tetapi bahwa harus sadar anak-anak juga butuh Anda. Ya, khususnya para ibu nih gitu ya. Kalau memang bapaknya bekerja dengan baik, Anda bisa kurangi waktu Anda atau ambil yang part time, ya kenapa tidak? Gitu ya, supaya anak-anak terpenuhi kebutuhan emosionalnya, karakternya, cinta kasihnya, tidak tumbuh seperti gelas kosong yang tanpa cinta, sehingga liar di luar. Terjadilah perkelahian, terjadilah tindak kekerasan yang sama sekali kita nanti ujung-ujungnya hanya penyesalan. Jadi yuk luangkan waktu, kurangi yang membuat Anda sibuk, karena semakin tinggi jabatan Anda, semakin akan menguras waktu Anda untuk keluarga. Artinya privasi Anda juga akan terambil. Iya, betul. Itu harus disadari. Benar sih, ya. benar. Terus selama ini Anda bagaimana berdoa dengan anak, berdoa dengan pasangan, apakah sudah continue setiap hari ada? Karena pondasinya itu ini supaya tidak nakal.
tidak jatuh dalam kriminal. Itu nilai-nilai rohani, keimanan tuh penting sekali. Karena nurani itu kerjanya Roh Kudus kan di situ. Jangan lakukan itu nggak bagus. Saya nggak melakukan itu. Hati-hati loh nanti mencelakai orang lain. Hati-hati loh membuat orang tua sedih. Roh Kudus kan di hati nurani. Iya, betul. Nah, disitulah keimanan itu perlu dipupuk sejak kecil. Dan keteladanan karakter yang baik, kelembutan, kasih sayang, kesabaran, buah-buah roh itu. Makanya sekali lagi seperti firman Tuhan, kerjakanlah segala sesuatu dalam kasih. Itu penting. Wow. Ya, bagaimana anak bisa mau berdoa kalau dia nggak pernah lihat orang tuanya berdoa gitu kan Ibu ya. Bagaimana anak bisa punya waktu baca firman, dia nggak pernah lihat bapaknya baca firman. Betul. Sibuk sana sini gitu kan ya. Jadi ya memang keberadaan kita bagaimana kita menunjukkan pola hidup yang nyata, real yang nyata, ya, ke anak, yang sesuai dengan firman itu harus dilihat sama mereka ya Bu. Betul. Gitu. Kan seringkali orang tua kan menuntut ya, kamu harus baca firman dong. Gimana sih, kamu harus doa dong gitu ya. Tapi dia nggak pernah melihat teladan dari orang tuanya untuk lakukan hal itu gitu. Makanya dibutuhkan contoh terlebih dahulu toh sejak kecil. Betul. Emosional coaching, pendekatan secara emosional, secara hati, membimbing, mengajari, melatih, ya, menirukan. Itu kan di situ penting sejak kecil. Ayo doa begini, nyanyinya begini, baca Alkitab begini. Kemudian lama-lama jadi sebuah kebiasaan habit. Tetapi kalau dari dulu cuma sibuk urusan di luar terus, bangga dengan kedudukan, merasa hebat, sementara yang diisi itu cuman dari sisi finansial doang. Lah anak kan butuh sentuhan tadi, kebersamaan, kata-kata pujian. Ya, ini yang lupa atas dasar ingin memberi kenyamanan ke anak dengan materi, tetapi sisi-sisi yang lainnya diabaikan. Ini sayang ya. Sayang banget sih. Oke, wow, luar biasa. Jadi mungkin sebagai bagian yang terakhir nih Bu dari podcast kita kali ini, orang tua sukses, anak bermasalah. Ya, mungkin ada nggak sedikit wejangan gitu yang terakhir dari Ibu sebagai seorang konselor keluarga buat pemirsa yang menyaksikan program ini, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang tua yang berhasil? Ya, saya percaya juga dong. Tuhan juga mau kita menjadi kepala keluarga yang bisa berhasil secara finansial, juga ada ketentraman gitu ya. Tapi juga Tuhan mau anak-anak kita juga nggak jadi korban gitu kan. Betul. Jadi anak-anak yang berhasil baik dalam studi maupun juga dalam keimanan mereka sama Tuhan, gitu ya, dalam kerohanian mereka. Nah, bagaimana Bu agar kita nih bisa menjadi orang tua yang demikian gitu Bu? Ya, yang pertama pahami bahwa menjadi orang tua itu panggilan dari Tuhan untuk bekerja sama. Jadi Tuhan tuh mengajak kita bekerja sama untuk mendidik anak. Namanya bekerja sama, jangan pernah melalaikan Tuhan. Orang kita dikasih wewenang untuk bekerja sama dengan Tuhan, menjadikan anak ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mendidik anak dengan cara sendiri. Ya, nek maunya sendiri seperti pikiran bahwa yang penting saya sukses nanti juga untuk anak-anak, itu kan pikiran kita sendiri. Tetapi cobalah selalu untuk terkoneksi dengan Tuhan, supaya kita mengerti betul bagaimana dalam membimbing anak-anak kita tahapan demi tahapan. Yang kedua pastinya waktu yang dibutuhkan anak itu selain kasih sayang, itu yang utama ya, penerimaan, kata-kata pujian, tetapi juga waktu. Jangan pernah berkata bahwa yang penting kualitasnya. Ya, kualitas tok nek Anda memberikan cuma sehari, setengah jam ya berkualitas terus mau apa udah lelah kok. Ya toh, tetapi kuantitas jumlah itu juga penting. Ya, karena anak memorinya kan sangat indah ketika lari-lari dengan papahnya, naik sepeda dengan papahnya, diajarin sampai jatuh misalnya, main layang-layang, atau anak-anak yang perempuan bermain masak-masakan, main make-up-make-upan, itu memori yang butuh waktu yang banyak. Ya toh, kan nggak cukup mengajari seperti itu hanya 5 menit, 10 menit. Jadi selain kasih sayang, anak butuh kuantitas waktu. Ya. Sangat bagus ketika ada kualitas dan kuantitas. Jadi berikan waktu Anda. Itu namanya anak-anak akan merasa ketika ada masalah pun ketika menginjak remaja pasti nanyanya ke orang tua, bukan ke teman-temannya. Jadi libatkan Tuhan, kemudian Anda harus memberikan waktu, memberikan penerimaan,
pada anak-anak dan teruslah berkomunikasi sesuai dengan jenjang usia mereka. Yeah. Bukan dengan pola pikir Anda sebagai orang tua, tetapi pahami dengan memakai pikiran anak seandainya saya anak. Sehingga bisa match, hubungannya bisa nyambung. Yeah. Ya. Kira-kira itu Kak Usia. 3 hal itu penting sekali untuk kembali membangun sebuah hubungan orang tua dan anak supaya ketika kita sukses, anak tidak bermasalah. Iya. Tuhan tidak pernah melarang kita sukses. Tuhan tidak pernah melarang kita kaya. Tetapi bagaimana dengan kesuksesan, kekayaan itu kita tetap juga paham peran kita yang tidak kita lalaikan untuk mendampingi anak-anak kita. Wow. Dan yang paling penting jangan lupa untuk bisa ada dating ya sama anak-anak ya. Waktu-waktu yang ada. Jadi mereka tidak pernah merasa orang tuanya itu diambil sama pekerjaan gitu. Betul, ya, Bu, betul ya? sekali ya. Oke, thank you banget nih Bu Krisna Sama-sama. buat sharingnya di podcast kita kali ini. Dan saya percaya ini juga akan memberkati Anda yang menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk bisa langsung klik subscribe dan tombol lonceng dari YouTube channel Today's Message. Karena Anda akan mendapatkan notifikasi dari setiap episode Today's Message Podcast. Akhir kata saya Jose Claudio pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.